Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumar Cingkeru, NIM 2003015001111. Kelas PJKRC 03, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tahap-tahap belajar motorik. Berikut presentasi saya. Motorik. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Adapun tahap-tahap belajar motorik menurut para ahli, Rob 1975 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan rencana, tahap latihan, dan tahap pelaksanaan. Tahap-tahap belajar motorik menurut para ahli yang kedua, yaitu Smith 1988, mengutip pendapat Fitz dan Posner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu fase kognitif, fase fiksasi, asosiasi, dan fase otomatisasi. Selanjutnya, menurut para ahli yang terakhir, yaitu Merrill 1976, menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tanpa penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Berikut uraian tahap-tahap belajar motorik menurut Smith 1988 yang dikutip dari pendapat Fitz dan Posner. Yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Kedua, tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif selesai. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik atau benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik, dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Tahap ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Pada tahap ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis, tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh, dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara mulai disempurnakan, dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis, dengan hasil yang cukup memuaskan. Selanjutnya, beralih ke teori belajar motorik. Terdapat dua teori belajar yang secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu yang pertama, teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut teori Adams atau teori jalur tutup atau closed loop theory. Dan yang kedua, teori skema atau schema theory yang dikembangkan oleh Smith atau Smith 1988. Uraian dari teori belajar motorik. Yang pertama, teori Adams. Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut teori jalur tutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Smith 1988. Menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan atau reinforcement,
tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif siswa terlibat, baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi, pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Yang kedua, teori skema atau skema teori. Smith 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain: yang pertama, penekanan pada penguatan subjektif. Yang kedua, berlaku juga pada gerak lambat. Yang ketiga, perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu: 1. Memori ingatan atau recall memory, bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan. Yang kedua, memori pengenalan atau recognition memory, bertanggung jawab untuk mengevaluasi respons. Memori ingatan terlibat dalam program-program motorik dan membawa berbagai parameter untuk gerakan. Sistem sensori pengenalan mampu mengevaluasi respons yang diproduksi berdasarkan umpan balik setelah gerakan dilakukan. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Smith 1988 menjelaskan setelah sesuatu dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal yaitu: 1. Kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan, dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. Kedua, parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. 3. Hasil gerakan dalam pengertian, pengetahuan tentang hasil disimpan. Dan keempat, konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Itulah tadi presentasi hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.